Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita Bapak Ibu dengan kelompok 2 pada mata kuliah Filsafat Ilmu dan Metode Sains. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih dan salam hormat kami dari kelompok 2 kepada dosen pembina mata kuliah Filsafat Ilmu dan Metode Sains Program Doktoral Kajian Lingkungan dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yasri MS. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami berempat berusaha untuk mendeliver kembali hasil diskusi kami. Pada kali ini kami akan mencoba membahas tentang aksiologi. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas secara ontologi dan epistemologi untuk filsafat, maka pada kesempatan ini kami berempat akan berusaha untuk men-sharing hasil diskusi kami tentang aksiologi. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami kembali. Saya Efni Ceria dan di sebelah kanan saya Asyari Perdomuan dan di bawah saya Yosieka Putri, sebelah kiri saya Edo Anderson. Hai, kami berempat setelah mengadakan diskusi yang agak cukup alot, bertukar pikiran dan beradu argumen tentang bagaimana itu aksiologi, karena aksiologi kita lebih kepada melihat value dari suatu ilmu, dan kami akan berusaha mengkombinasikan semua pendapat kami berdasarkan teori-teori dan referensi yang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Individually, we are only a drop, but together, we are an ocean. Begitulah kami kelompok 2 yang berdiskusi, selalu mendiskusikan tentang topik-topik yang akan diangkat, diantaranya pada hari ini tentang aksiologi, di mana Pak Edo akan menyampaikan tentang definisi dan aksiologi sains. Saya sendiri nanti akan mendeliver tentang pendekatan dan objek dari aksiologi. Sementara itu, Pak Rosail juga akan berbagi bersama kita tentang nilai dari estetika dan juga etika. Dan terakhir nanti Bu Yosi akan berbagi bersama kita tentang tanggung jawab ilmuwan dan azas moral aksiologi. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Pak Edo Anderson. Disilakan. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dari penyampaian Pak Edo tadi, dari aksiologi sains itu sendiri. Dari yang ketiga itu adalah cara menyelesaikan masalah. Jadi cara menyelesaikan masalah dari secara aksiologinya itu, pertama, kita itu mengidentifikasi masalah yang ada. Peneliti itu mengumpulkan data secara lengkap mengenai masalah yang terjadi. Kemudian yang kedua itu mencari teori tentang sebab-sebab masalah. Dan yang ketiga, menetapkan tindakan penyelesaian. Kalau kita ibaratkan sebuah proposal disertasi, berarti ini bab 1, bab 2, dan bab 3-nya. Dan selanjutnya tentang netralitas ilmiah. Terdapat 2 pendapat di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, itu adalah ilmu itu tidak bebas nilai. Ilmu itu tidak bebas nilai. Kami ini dapatnya dari Surya Sumantri pada tahun 2010. Kenapa? Yang pertama itu kenapa ilmu itu tidak bebas nilai? Karena pertama, ilmu itu banyak digunakan secara destruktif. Ya, secara faktual ilmu itu digunakan secara destruktif oleh manusia, yang itu yang dibuktikan dengan adanya 2 perang dunia yang mempergunakan teknologi keilmuan. Jadi ilmu itu bukan saja digunakan untuk menguasai alam, melainkan itu untuk memerangi sesama manusia dan menguasai mereka. Jadi ini sudah keluar dari hasanah ilmu itu sendiri, ya. Seharusnya ilmu itu bisa untuk kepentingan
memudahkan manusia, kesejahteraan manusia. Namun ternyata ilmu itu sudah digunakan secara destruktif. Jadi digunakan secara destruktif. Ada banyak senjata modern yang digunakan itu malah untuk teknik penyiksaan gitu. Di luar negeri kita bisa melihat seperti itu. Juga teknologi yang seharusnya menciptakan konsep-konsep sains untuk membantu mencahayaan masalah manusia, baik dalam bentuk hardware-nya, kemudian ataupun juga software-nya, malah sekarang itu memunculkan gejala anti kemanusiaan gitu loh. Dan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, terutama akibat perkembangan sains dan teknologi. Alasan yang kedua, kenapa ilmu itu tidak bebas nilai? Yang pertama, yang kedua itu ilmu berkembang semakin esoterik, yang membuka kemungkinan penyalahgunaan dengan dampak negatif. Esoterik yang dimaksud di sini adalah itu membicarakan, sudah mulai dia masuk ke ranah pembicaraan evolusi manusia dan makhluk hidup, mulai dengan pengembangan percobaan-percobaan. Jadi dikhawatirkan ilmu itu nanti dia akan memberikan kemungkinan penyalahgunaan oleh ilmuwan. Dan yang ketiga, itu revolusi ilmu genetika yang mungkin dapat mengubah manusia dan kemanusiaan. Jadi ilmu telah berkembang sedemikian rupa, di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki. Seperti ada genetika revolusi, ada teknik perubahan sosial gitu. Jadi berdasarkan ketiga hal di atas, maka golongan ini berpendapat bahwa ilmu secara moral itu harus ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Nah, untuk pendapat yang kedua itu ilmu itu sendiri bersifat netral. Bersifat netral di sini maksudnya gimana? Ilmu itu tidak mengenal sifat baik dan buruk gitu loh. Manusialah sebagai pemilik ilmu pengetahuan yang harusnya mempunyai sikap. Untuk apa sebenarnya ilmu itu akan digunakan oleh manusia? Jadi dengan kata lain, netralitas ilmu itu terletak pada dasar epistemologinya saja. Hitam ya hitam, putih ya putih gitu. Jadi ilmu tidak berpihak kepada siapapun, ia hanya berpihak itu kepada kebenaran yang nyata. Nah, secara ontologisnya dan aksiologis, manusialah yang harus memberikan penilaian terhadap baik dan buruk. Gitu. Yang pada hakikatnya mengharuskan seorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Karena tanpa ini seorang ilmuwan akan lebih merupakan momok yang paling menakutkan bagi masyarakat dan lingkungannya. Kemudian, pada slide berikutnya kita akan melihat itu tentang aksiologi, pendekatan aksiologi. Pendekatan aksiologi sendiri yang dibagi menjadi 3, yaitu objektif, subjektif, dan metafisik. Pendekatan objektif itu berarti pendekatan objektif itu, dia nilai itu merupakan hakikat logis atau substansi. Dia bebas dari keberadaan dikenal, like, dislike. Nah, sebaliknya, pendekatan subjektif itu, dia nilai itu semata-mata tergantung kepada penilaian manusia. Jadi di sini sudah mulai, kan baik buruk, penilaian seseorang terhadap sesuatu itu relatif, ada yang relatif. Nah, di sini yang subjektivisme itu, pendekatan subjektivisme dari sebuah nilai berlaku. Contoh di sini nilai estetik. Indah menurut saya belum tentu indah menurut Bapak Ibu, begitu pun sebaliknya. Jadi itu memang subjektivisme. Nah, kalau yang tidak ada pengaruh dari siapa like, dislike, segala macam, itu namanya objektivisme. Dan yang terakhir itu adalah objektivisme metafisik, di mana nilai merupakan sesuatu yang ideal, yang bersifat integral, objektif, yang komponen aktif dari pernyataan metafisik. Di sini lebih dipengaruhi nanti oleh nilai-nilai agama. Slide berikutnya itu kita berbicara tentang objek aksiologi itu sendiri. Nah, sebetulnya sudah saya singgung tadi, objek aksiologi itu ada 2. Yang pertama etika, yang kedua estetika. Etika kita bicara tentang kajian moral sebagai cabang filsafat tertua, di mana manusia itu mampu mengetahui dan mempertanggungjawabkan tujuannya itu agar manusia itu mampu mengetahui dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan. Kalau secara estetis, kita berbicara value itu adalah dari value keindahan. Jadi unsur yang tertata secara harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Untuk 2 hal ini, itu akan lebih banyak dibahas oleh para sayang. Silakan para sayang. Selanjutnya, masalah nilai yang tadi sudah dijelaskan. Nilai itu dibagi menjadi etika dan estetika. Yang pertama, etika. Etika ini membahas tentang betul atau salah,
susila atau suswila, baik atau jahat, dan sebagainya. Itu digunakan untuk melakukan penilaian terhadap perbuatan. Kalau dalam filsafat ilmu, etika ini akan digunakan untuk menilai ilmu itu sendiri. Apakah ilmu pengetahuan yang telah melalui proses epistemologi, produknya itu apakah baik atau kebalikannya, apakah itu benar atau kebalikannya. Nah, kaidah yang digunakan di sini adalah kaidah etik itu sendiri. Kami akan menyampaikan 5 contoh nilai-nilai yang ada di dalam etik, kendati di dalam buku sumber kita bisa menemukan beberapa penjelasan lainnya tentang nilai-nilai pada etika. Yang pertama adalah etika idealis atau idealism etis. Etika idealisme ini sesuai dengan namanya, idealisme itu berasal dari kata idea, ide, yaitu akal, pikiran, atau sesuatu yang hadir dalam pikiran. Nah, sesuatu dinyatakan etis apabila itu hasil pikiran yang baik. Yang kedua adalah deontologisme etis atau etika deontologis, yaitu etika yang mengukur baik tidaknya suatu perbuatan itu hanya berdasarkan maksud dari si pelaku. Kemudian yang ketiga, etika teleologis, yaitu nilai untuk menentukan tindakan baik dan benar itu dilihat dari konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut. Yang keempat, etika hedonis. Nah, hedon artinya adalah kesenangan. Nah, etika ini menilai menggunakan nilai hedon itu sendiri, yaitu apakah itu menimbulkan kebahagiaan ataupun kesenangan. Yang terakhir adalah etika utilitarianism, atau bisa juga disebut dengan prinsip utility, yaitu etika tentang kemanfaatan. Sesuatu dinilai memenuhi nilai etik apabila ia memberikan manfaat. Kemudian kita masuk kepada nilai berikutnya, yaitu nilai estetik, nilai estetika. Estetika artinya adalah seni atau keindahan. Beberapa literatur filsafat bahkan menulis khusus tentang ini. Philosophy of art, philosophy of beauty, dan sebagainya. Nah, seni dan keindahan ini menjadi sekelompok nilai yang digunakan di dalam aksiologi yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu. Estetika itu sendiri berkaitan dengan yang pertama yang sifatnya adalah idealisme estetik, yaitu yang berasal berupa prinsip-prinsip ataupun gambaran ideal tentang estetik itu sendiri. Itu kelompok yang pertama, yaitu dua yang pertama tertulis, yaitu hakikat keindahan dan prinsip seni. Kemudian yang kedua adalah estetik yang bersifat pengalaman atau empirik. Nah, suatu ilmu di dalam proses aksiologi, ilmu itu diuji apakah ia mempunyai nilai keindahan ataupun seni itu sendiri. Berikutnya, masalah tanggung jawab ilmuwan.
Di dalam literatur kita baca bahwa ilmu itu bisa saja bebas nilai, tetapi ilmuannya tidak bisa bebas tanggung jawab. Artinya adalah ilmu bisa saja bersifat netral, tetapi manusianya atau ilmuannya mesti mempunyai tanggung jawab terhadap ilmu yang dimilikinya. Tanggung jawab itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab moral atau tanggung jawab profesional. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Kedua jenis ini akan dijelaskan selanjutnya oleh Bu Yosi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya yang sudah menyinggung tentang tanggung jawab ilmuwan. Masalah tanggung jawab ilmuwan ini terkait dengan dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial. Nah, masalah tanggung jawab moral dan sosial ilmuwan tidak dapat terlepas dari perkembangan ilmu itu sendiri dari abad ke abad. Nah, jadi penemuan-penemuan seperti bayi tabung, kemudian cloning, kemampuan mengobati leukemia atau COVID yang terjadi saat ini, kemudian penciptaan kapal perang yang bebas dari intaian radar musuh, kemudian perkembangan komputer, kemudian ada istilahnya artificial intelligence, dan sebagainya, itu mewarnai adanya kemajuan yang sangat menakjubkan dalam perkembangan ilmu dan aplikasinya dalam bentuk teknologi. Bagaimana tanggung jawab profesional dan tanggung jawab sosial dari seorang ilmuwan tersebut? Nah, kita akan bahas satu persatu. Tanggung jawab profesional itu terkait dengan beberapa poin. Yang pertama adalah tanggung jawab ini tercantum dalam kode etik. Jadi kode etik ini merupakan etika keilmuan yang secara spesifik itu berlaku bagi kelompok-kelompok ilmuwan tertentu. Nah, misalnya ada yang disebut dengan etika kedokteran. Ada etika bisnis, etika politisi, serta etika-etika profesi lainnya yang secara normatif itu berlaku dan dipatuhi oleh kelompoknya. Nah, taat azas dan kepatuhan terhadap norma-norma etis yang berlaku bagi para ilmuwan ini diharapkan akan menghilangkan kegelisahan atau ketakutan manusia terhadap perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Nah, kemudian poin yang kedua dari tanggung jawab profesional adalah adanya sanksi jika melanggar kode etik yang sudah disepakati sebelumnya atau yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian lagi yang poin ketiga adalah bertanggung jawab agar produk keilmuannya itu sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi para ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan tentu perlu memiliki visi moral, yaitu moral khusus sebagai seorang ilmuwan. Nah, moral inilah yang di dalam filsafat ilmu itu disebut sebagai sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah itu harus dimiliki oleh setiap ilmuwan. Nah, ini disebabkan karena sikap ilmiah adalah suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat objektif. Jadi, sikap ilmiah bagi seorang ilmuwan itu bukan membahas tentang tujuan dari ilmu tersebut, namun bagaimana cara untuk mencapai suatu ilmu yang bebas dari prasangka pribadi, dan itu dapat dipertanggungjawabkan untuk melestarikan dan memperoleh keseimbangan alam semesta. Jadi ini dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia juga dan kepada Tuhan. Kemudian lagi kita masuk ke tanggung jawab ilmuwan yang kedua adalah tanggung jawab sosial ilmuwan. Jadi seorang ilmuwan itu mempunyai tanggung jawab sosial. Nah, bukan saja karena dia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat, namun yang lebih penting adalah karena ilmuwan mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup masyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan tidak terhenti pada penelaahan dan keilmuan secara individual, namun ia juga bertanggung jawab agar produk keilmuannya sampai dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Jadi ada 4 poin penting terkait dengan tanggung jawab sosial ilmuwan ini. Yang pertama adalah azas moral mengenai etika terhadap objek studi keilmuan itu dan penggunaan pengetahuan ilmiah yang dimaksud. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan ilmu untuk kesejahteraan manusia.
Kemudian yang ketiga, menjaga aspek etika dari ilmu nilai moral, luhur. Kemudian yang keempat, jadi tidak hanya memberi informasi, namun ilmuwan ini juga memberi peran contoh. Nah, jadi ilmu itu bisa saja menjadi momok yang menakutkan kalau itu disalahgunakan. Nah, disinilah keharusan bagi seorang ilmuwan untuk mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, yang pada hakikatnya itu mengharuskan seorang ilmuwan mempunyai landasan yang kuat terkait dengan etika atau moral keilmuannya. Nah, kita lanjutkan dengan azas moral dari aksiologi. Sejak awal munculnya ilmu, itu perkembangannya selalu terkait dengan moral atau etika dan estetika, atau terkait dengan keindahan. Einstein pernah menyatakan bahwa ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu adalah lumpuh. Nah, artinya ilmu tidak bisa dipisahkan dari moral atau etika dan estetika. Nah, kemudian ada pertanyaan yang menggelitik, semakin cerdas nalar seseorang, maka dia akan semakin pandai dalam menemukan kebenaran. Nah, ketika dia sudah menemukan kebenaran, apakah budi orang tersebut akan semakin baik atau semakin buruk? Nah, jadi penalaran otak manusia itu luar biasa. Jadi ketika nalarnya semakin baik, maka manusia ini semakin cerdas, ya, maka dia makin mudah menemukan kebenaran. Jadi ketika dia sudah menemukan kebenaran, maka apakah perbuatannya akan baik pula. Nah, apakah manusia yang mempunyai penalaran yang tinggi itu, kemudian dia memiliki akal budi yang baik, kemudian ini disebabkan karena dilandasi oleh analisis yang hakiki. Ya. Atau malah sebaliknya, semakin cerdas dia, maka semakin pandai pula dia berdusta. Nah, hal ini tergantung kepada integritas dari masing-masing individu tersebut. Nah, terkait dengan akibat adanya ilmu, ada dua hal yang bertolak belakang. Dengan adanya ilmu, itu semakin mudah hidup manusia, namun bisa juga menimbulkan malapetaka atau sengsara. Nah, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan itu telah menciptakan berbagai bentuk kemudahan bagi manusia. Namun, pertanyaannya adalah, apakah selalu demikian? Di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan berkah dan penyelamat bagi manusia, atau manusia bisa terbebas dari kutukan yang membawa malapetaka dan kesengsaraan. Nah, memang misalnya bisa kita contohkan dengan jalan mempelajari teknologi seperti pembuatan bom atom, itu manusia bisa memanfaatkan wujudnya sebagai sumber energi bagi keselamatan hidup manusia. Namun, bom atom tadi juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengebom, dalam artian perilaku teroris di Bali misalnya. Ya. Jadi penciptaan bom ini bukan memberikan keselamatan untuk manusia dengan memberikan sumber energi baru, malah ini menimbulkan malapetaka. Jadi menghadapi hal yang demikian, ilmu pengetahuan itu pada esensinya mempelajari alam sebagaimana adanya. Jadi mulai dipertanyakan apa sebenarnya ilmu itu, mulai dipertanyakan untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka para ilmuwan itu harus berpaling ke hakikat moral, bahwa ilmu itu berkaitan erat dengan persoalan nilai-nilai moral. Nah, kemudian untuk menjaga hal tersebut, dalam menerapkan ilmu tersebut perlu dijaga dengan azas moral. Nah, diantaranya adalah bahwa azas moral itu dapat meningkatkan taraf hidup umat manusia dengan cara memperhatikan beberapa hal: kodrat manusia, martabat manusia, keseimbangan kelestarian alam, kemudian komunal atau milik bersama, kemudian hal-hal yang bersifat universal atau menyeluruh tanpa adanya diskriminasi. Jadi intinya adalah
ketika ilmu diterapkan itu harus berlandaskan kepada azas moral, sehingga tidak menimbulkan malapetaka, tapi memberikan kontribusi untuk kesejahteraan manusia. Nah, di slide terakhir kita dapat lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Einstein, ilmu tanpa agama itu adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.